Siko, Duo, Tigo, Dutu Mas Polda Jambi punya cerita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulana Iman Satria, kita bertemu di podcast persembahan dari Bid Humas Polda Jambi. Dan hari ini di bulan suci Ramadan ini yang sudah mendekati waktu-waktu akhir ya. Kalau bagi orang-orang yang Muslim, saya juga Muslim, alhamdulillah masih puasa sampai saat ini. Di hari-hari akhir nih ngejarnya Lailatul Qadar. Nah, ada juga beberapa yang mungkin saat ini sedang persiapan untuk libur sekolah. Anak sekolah udah libur, yang kerja lagi prepare mau mudik mungkin. Nah, ngebahas masalah mudik. Saat ini saya sudah kehadiran Bapak Kompol Aulia Rahmat SIK selaku Kasat Lantas Polresta Jambi. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, bersama Pak Aulia hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Pak. Ya, jadi kita ada podcast ini, di podcast yang merupakan persembahan dari Bid Humas Polda Jambi. Ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Hari ini kita bakal ngobrol mengenai, biasalah kalau udah puasa tuh pasti afternya ada lebaran. Lebaran ada mudik-mudiknya. Nah, kita bakal ngebahas lebih fokus ke situ. Tapi sebelumnya saya mau mengawali dengan ini nih, Pak. Gimana nih Pak di 2022 nih Pak? Setelah beberapa tahun belakang, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ya, kita lebaran dan puasa itu berdampingan dengan pandemi. Ya. Kalau tahun lalu sih bukan berdampingan ya, masih kucing-kucingan sama pandemi. Kucing-kucingan dengan pandemi. Nah, perbedaan antara beberapa tahun yang lalu dengan sekarang tuh gimana tuh Pak? Oh ya jelas, tampak sekali perbedaannya. Yang pertama kan mungkin ada euforia masyarakat. Kalau tahun kemarin kan semuanya dibatasi, kegiatan pun berkumpul pun dibatasi. Sekarang kan sudah ada sudah kelonggaran, mungkin dengan status Kota Jambi mungkin sudah turun levelnya, jadi sudah banyaklah kegiatan masyarakat begitu. Oke. Berarti kita bisa dikatakan benar-benar tahun ini benar-benar bisa merayakan kemenangan ya Pak ya. Benar-benar ya. Kalau kemarin insya Allah lah, semoga ya. Soalnya beberapa tahun yang kemarin kan ya mau mudik nggak bisa juga, mau kemana-mana nggak bisa juga. Nah, terkait tadi Bapak bilang bahwa tahun ini sudah ada banyak kelonggaran teman-teman. Berarti untuk mudik kita udah bisa nih? Udah bisa ya. Nah, balik lagi. Kalau misalkan tadi Bapak bilang tahun ini kita udah mulai longgar, berarti kalau tahun kemarin kan karena aktivitas di jalan juga sedikit kan, berarti dari pihak lantas juga tidak terlalu banyak nih yang terlalu dipikirkan. Nah, tahun ini gimana nih Pak? Apa yang Bapak persiapkan nih? Dari Polresta Jambi, jadi khususnya Polresta Jambi melakukan perencanaan untuk pengamanan, sudah menempatkan beberapa pospam, posyan, serta pos terpadu. Jadi totalnya itu ada 8 di Kota Jambi ya Pak ya? 3 pospam, 3 posyan, dan 2 pos terpadu. Oke, nah itu sudah mulai dari kapan sampai kapan Pak? Hari ini mulai tegak tendanya. Besok malam sudah mulai tanggal 28 jam 00 sudah mulai ada diisi sama petugas. Oh iya, oke. Tadi Pak Aulia bilang bahwa hari ini tuh berarti kita take ini di tanggal 26 April. Berarti mulai besok ya Pak ya, udah aktif ya, tanggal 27 ya. Tanggal 28. Tanggal 28 sampai H plus berapa lebaran? H plus 9. Tanggal 9 maksudnya. Tanggal 9. Oke. Nah, tadi Bapak bilang ada 8 titik. Ya. Apa aja tadi? Posyan, pospam, sama pos terpadu. Ya. Nah, itu tuh 8 pos ini tuh tugasnya apa aja tuh Pak? Beda-beda ini. Kalau posyan ini difokuskan di jalur lintas. Seperti di Awur Duri 1, Awur Duri 2, terus di PAL 10. Oke. Jadi itu difokuskan untuk pelayanan pada masyarakat yang melaksanakan kegiatan mudik. Jadi masyarakat bisa istirahat, mungkin atau menanyakan jalan. Ataupun di sana tuh juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan. Oh, berarti bisa dikatakan itu semacam rest area ya Pak ya? Bisa jadi. Oke. Kita juga menempatkan di lokasi yang agak luas lah begitu. Jadi itu ditempatkan di jalur lintas khusus untuk orang-orang yang mudik. Kalau misalkan perjalanan masih jauh ngerasa capek ya kan, misalkan dia dari Kota Baru di PAL 10 dia mau ke Bangko kan, dari Kota Baru di PAL 10 udah capek kan, istirahat dulu. Istirahat lagi sih Marimbo kan, sampai seminggu. Oke, nah
Berarti untuk dari Lantas sendiri itu siap ya Pak ya untuk menghadapi Lebaran ini? Iya siap, kita Polresta Jambi sudah siapkan semua ya. Nah, untuk perkiraannya Pak, puncaknya itu terjadi nanti di tanggal berapa? Atau di Hamin berapa? Kalau menurut hemat kami itu puncaknya itu tanggal H-3 atau tanggal 29. Hamin 3 Ya. atau 29? Itu hari Sabtu ya, nggak salah ya? Sabtu. Iya oke. Sabtu. Nah, yang disiapkan dari Lantas khususnya untuk di puncaknya itu apa nih Pak? Karena pasti jalanan pasti bakal rame. Iya. Antara orang mudik atau orang yang mau liburan atau pergi ke tempat wisata, kumpul sama keluarga, bukber belum lagi. Nah, Iya. itu apa yang akan disiapkan nih Pak? Supaya tidak ya kita mengurangi lah kalau menghilangkan benar kan pasti sulit ya. Iya. Mengurangi kemacetan, mengurangi lantas mungkin di sana apa yang disiapkan Pak? Kami dari Lalu Lintas bekerja sama dengan pemangku jalan yang lainnya, misalnya dengan Dinas Perhubungan, Dinas PU, kita sudah memikirkan jauh-jauh hari. Gimana sih ya kalau orang mau Lebaran ini pasti banyak aktivitas masyarakat. Oke. Gimana caranya mungkin jalan yang rusak diperbaiki, terus persimpangan yang kita perkirakan ramai nanti akan kemacetan, kita mungkin akan adakan rekayasa jalan. Seperti contoh mungkin di depan JPM Trona. Iya. Beberapa hari terakhir ini kami perhatikan macet. Iya. Jadi kami upayakan rekayasa jalan, siang itu kita tutup dengan barier. Tutup, jadi orang-orang dulu lurus saja simpang dulu tuh. Nggak boleh mutar, kalau mutar macetnya sampai ke depan TMP. Oke. Nah, berarti akan dibuatkan rekayasa jalannya Iya. supaya kemacetan itu terurai ya Pak? Iya, ya? betul. Oke. Nah, terus kita bicara kalau misalkan di jalan itu pasti kan ya ada hal-hal yang kita inginkan, ada hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan pasti selamat sampai tujuan iya. dong, ya kan? Selamat sampai tujuan, bisa belanja tanpa perlu kena razia. Iya. Itu biasanya. Ya kan? Tapi kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan, terutama macet di jalan Iya. nih Pak. Macet di jalan tuh ya emosi bulan puasa. Kadang ini udah lapar, udah haus, panas-panasan, macet pula, Iya. klakson-klaksonan, belum lagi ada yang namanya kecelakaan lalu lintas. Iya. Nah, ada perbandingan nggak Pak? Secara angka, kita bicara angkanya aja ya Pak ya, secara angka di beberapa tahun belakangan pada saat kita baru mulai pandemi dan sekarang ini di mana kita sudah mulai longgar nih pandeminya. Nah itu gimana tuh Pak perbandingan untuk lakanya Pak? Kalau perbandingan angka kecelakaan memang berbeda ya dari kita saat pandemi dengan saat tidak pandemi. Maksudnya begini, saat pandemi itu kan semua kegiatan kan dibatasi. Iya. Jadi masyarakat pun untuk keluar sedikit aktivitas Iya, masyarakat. Ditambah juga dulu di daerah batas PAL 10 itu dengan batas di Simpang Rimbo itu ada pos penyekatan. Oke. Jadi setiap orang yang masuk ataupun keluar pasti dicek. Nah, jadi kegiatan masyarakat sedikit. Memang angka kecelakaan pada waktu itu sedikit. Begitu. Nah kalau di 2022 ini mulai ada kira-kira? Harapan kami sih kan akan nih. Nah, Mudah-mudahan bisa seperti itu. nah. Atau bahkan lebih turun angka kecelakaan. Nah itu, jadi buat teman-teman semua masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi secara umumnya untuk mengurangi itu bantulah bapak-bapak yang di lantas ini dengan cara kalian memenuhi yang namanya safety-nya, ya helm itu sudah pasti harus digunakan, jaket, celana panjang, sepatu. Nah kalau sudah kayak gitu udah kalian di rumah aja udah nggak usah kemana-mana. Ya intinya safety riding itu yang utama lah ya. Yang pastinya konsentrasi juga. Jangan takut kalau misalkan ngantuk ya berhenti aja. Karena tadi kan dari pihak lantas juga sudah menyiapkan beberapa pos untuk kalian bisa beristirahat. Jangan dipaksain. Terus juga nih Pak, untuk mudik ya kan tadi kan Bapak bilang nih teman-teman di jalan lintas itu disiapkan adalah pos untuk teman-teman yang mudik. Iya. Ya, nah kalau mudik berarti kan bakal meninggalkan rumah lama nih. Iya. Ada tipsnya nggak Pak? Ada. Untuk orang-orang Ada yang mau tips. mudik nih minimal seminggu lah mudik itu Iya. kan. Nah mau ninggalin rumah lama nih tipsnya apa aja nih Pak? Ada. Oke, boleh nih dibagi-bagi. Yang pertama itu sebelum kita melaksanakan mudik, yang pertama itu kita harus cek dulu di rumah itu apakah listriknya sudah dimatikan,
misalnya kompor nih, gasnya dicopot dulu. Oke. Kadang kita kan lupa tuh, buru-buru kan ngejar, wah waktunya mepet nih, takutnya takbiran di jalan nanti. Iya. Nah, jadi keburu-buru harus kita siapkan itu yang pertama. Nah yang kedua, sebelum kita berangkat, yang kedua itu kita sampaikan ke tetangga, Pak RT, kepala lingkungan, bahwasan kita ini melaksanakan mudik. Jadi setidaknya Pak RT atau kepala lingkungan itu tahu bahwasan ini warganya si A melaksanakan mudik, jadi mereka bisa kontrol. Oke. Nah yang ketiga, kita bisa memberitahukan ke Babin Kamtibmas atau polisi yang bertugas di wilayah tersebut. Jadi Pak polisi tersebut pun mudah mengontrol bahwasan oh ini warga di lingkungan ini ada yang mudik sekian orang, jadi untuk pendataannya gampang. Nah gitu. Terus yang keempat, kalau menggunakan kendaraan sebelum berangkat itu dicek dulu kendaraannya. Apa bannya layak nggak itu untuk melaksanakan mudik? Apakah olinya, air radiatornya? Takutnya nanti saat di jalan Angsurannya sudah dibayar belum gitu ya Pak ya? satu sama deflektor berarti ya jadi kan. Oke. Nah yang kelima, apabila menggunakan kendaraan umum, bawalah barang-barang secukupnya. Jangan bawa kulkas, TV. Ya, ngapain juga, ngapain. Nggak muat ya. Nggak muat ya. Nah, habis itu yang keenam itu kita harus sudah vaksin booster. Sudah vaksin booster. Salah satu syaratnya Pak ya? Iya. Salah satu syarat mudik Iya. adalah sudah vaksin booster. Nah, Iya. ingat tuh teman-teman, salah satu vaksin mudik. Salah satu syarat mudik adalah sudah vaksin booster. Iya. Oke. Karena pengalaman nih kemarin. Hah? Kemarin saya nganterin saudara balik, pas di bandara ditanya kan, sudah booster sudah. Udah langsung masuk aja, tengok ininya. Di Siap, Peduli Lindungi siap, silakan siap. masuk aja gitu. Oke. Nah yang ketujuh itu yang jelas, patuhi aturan-aturan berlalu lintas. Jangan asal asal nyelonong aja. Iya, karena kan tujuan kita mudik adalah bertemu keluarga, berkumpul keluarga. Ya walaupun liburannya mungkin cuma 1 minggu, tapi tetap santai-santai aja di jalan. Karena insya Allah pasti sampai ke tujuan. Iya, Oke. betul. Habis itu yang kedelapan, apabila mengalami gangguan di jalan, silakan menghubungi pos PAM atau pos yang terdekat. Begitu. Dan itu banyak banget titiknya di jalan-jalan ya Pak ya. Oke, lanjut. Nah, yang ke-9, tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak. Oke, ya. Terus ada lagi Pak? Nah, yang 10, yang jelas kita untuk mudik aman dan nyaman tersebut ya laksanakan 10 tips tersebut. Oke, siap. Dan pastinya juga sebelum kalian mudik, yang pastinya sebelum berangkat kita berdoa dulu. Iya. Ya. Betul. Karena percuma. Iya. Berdoa semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu dia Pak Aulia. Nah, tadi kan Bapak bilang nih bahwa salah satu syaratnya adalah harus punya vaksin. Iya. Itu diperiksa nggak Pak di pos-posnya? Kalau di bandara kemarin dicek betul. Oke, Ya, tapi untuk kita yang di jalan yang di pos-pos yang disiapkan oleh Lantas, Kalau kita lalu lintas, kita fokusnya kepada arus kendaraannya ya, Oke, bukan siap. ke aplikasi Peduli Lindungi. Oke. Mungkin itu di pelabuhan ataupun di bandar udara mungkin. Oke, baiklah untuk teman-teman semua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aulia bahwa untuk mudik itu ada tips-tipsnya. Tips-tipsnya ditonton lagi kalau kalian belum hafal ya. Dan itu harus kalian jalankan karena apa? Balik lagi ke tujuan mudik kita adalah bertemu keluarga, kumpul sama keluarga, menghilangkan rasa kangen, menghilangkan rasa rindu. Jangan sampai karena kita pengen buru-buru hal-hal yang tadi lupa. Saya sedikit ringkas. Yang pertama harus cek dulu semua rumah. Bukan semua rumah, maksudnya rumah kamu, semua bagiannya kamu cek ya. Gak perlu semua rumah kamu cek, rumah kamu aja yang kamu cek ya. Dicek dulu, udah aman, sudah dikunci. Kompor gas itu tadi kata Pak Aulia lebih baik kepalanya dicabut aja. Terus buat laporan ke RT dan juga Babin, pokoknya yang berwenang setempat. Ya, supaya apa? Ke tetangga juga infoin kalau ada hal-hal terjadi apa-apa. Terus juga pada saat ngomong ini kasih tahu Pak, ini nomor saya, kalau misalnya ada apa-apa ditelepon aja. Jadi supaya saling ngejaga ya. Ini takutnya adalah kita ngelapor ke tetangga juga mudik, siapa yang jagain rumahnya. Pokoknya tips-tips itu juga kalian jalankan. Dan dari pihak
lantas ada yang pengen diucapkan buat masyarakat Kota Jambi yang pengen mudik, Pak? Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi menyampaikan kepada masyarakat Jambi untuk mematuhi aturan-aturan berlalu lintas, mematuhi protokol kesehatan, serta melaksanakan 10 tips aman dalam melaksanakan mudik tersebut. Oke, siap, mantap. Terima kasih untuk Pak Aulia. Untuk masyarakat Kota Jambi, pesan dari Pak Aulia tadi dijalankan karena apapun itu keselamatan tetap yang utama. Iya, betul. Ya, kita akhiri dulu nih Pak podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Maulana Iman Satria dan Pak Aulia undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.